Shalom dan salam sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam AIS Channel dan salam jumpa kembali pada video tutorial aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua yang kelima di saat ini. Kita telah melewati 4 video tutorial tentang aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua, dan itu berarti penting bagi kita untuk secara berkesinambungan atau kontinu mengikuti seluruh video sehingga pemahaman kita menjadi utuh. Saudara yang terkasih, pada episode kelima ini kita akan secara khusus mempelajari tentang proses menginput data pengeluaran. Mari kita simak secara baik bagaimana menginput atau memasukkan data pengeluaran. 1, 2, 3. Saudara sekalian, saya tunjukkan di sini ada bulan-bulan di mana kita bisa menginput data sesuai dengan atau bulan berjalan. Misalnya saya ambil contoh dengan memilih bulan Januari. Ini adalah tampilan untuk input data pengeluaran pada bulan Januari. Silakan memilih menu yang bersesuaian, kemudian inputlah datanya. Saya perlu menerangkan di sini. Saya ambil contoh dulu. Ketika kembali ke input data pengeluaran, tampilan untuk input data pengeluaran pada bulan Februari sama dengan yang ada pada bulan Januari. Hanya yang berbeda adalah judulnya. Saya kembali lagi ke input data pengeluaran pada bulan Januari. Input data pengeluaran pada bulan Januari. Saudara sekalian, saya mau menjelaskan tentang proses penginputan data pengeluaran. Ini ada dua langkah yang harus kita kerjakan, yaitu menginput data pengeluaran tiap minggu, kemudian menginput berdasarkan setiap mata anggaran berdasarkan hasil keputusan sidang jemaat. Datanya diambil dari pengeluaran tiap minggu yang dimasukkan ke tiap bagian yang bersesuaian. Supaya kita bisa lebih paham dengan bagian ini, maka saya langsung saja memberikan contoh ya. Di bagian kolom yang pertama ini merupakan pengeluaran tiap minggu yang kita input. Ini sudah ada rentangan minggu, rentangan tanggal disertai dengan minggunya, mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima sesuai dengan rentangan tanggal. Misalnya minggu pertama itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026. Saya pilih minggu pertama, transaksi untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Jadi kalau kita pilih minggu pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ini akan dipertegas juga dengan tabel yang ada pada data yang harus kita input, yaitu minggu pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026. Lalu pada tabel ini, tabel pengeluaran ini terdiri dari nomor urut, ada tanggal, ada uraian, ada jumlah, terbilang, dan nama penerima. Saya gunakan data yang sudah ada. Misalnya saya tunjukkan sini sebagai contoh data yang telah saya masukkan di sini. Transaksi pada tanggal 2 Januari itu adalah belanja atau bayar listrik sebesar 750.000, ini jumlahnya. Kemudian terbilangnya 750.000 rupiah. Nama penerima misalnya saya bayar di kantor pos, berarti penerimanya kantor pos, nanti saya taruh sendiri. Kemudian transaksi berikutnya ada pada nomor urut 2, yaitu tanggal 3 SWJ 40% sinode minggu pertama Januari 2026. Besarannya atau jumlahnya 600.000. Angkanya kita tulis atau kita ketik di sini, kemudian terbilangnya di sini 600.000 rupiah. Nama penerima kita setor di mana? Misalnya nama penerimanya adalah Mutiara. Pada tanggal yang sama dengan nomor urut yang ketiga, setoran wajib jemaat 100% persepuluhan minggu pertama Januari 2026 sebesar 500.000. Kita juga isi terbilangnya, kemudian nama penerimanya sama. Yang berikut SWJ 20% klasis sebesar 300.000 dan SWJ 10% YPK minggu pertama Januari 2026 sebesar 54.000 yang didapat dari 4% dikalikan dengan 40% sinode, kemudian ditambahkan dengan 4% kali 40% jemaat, dan 2% dikali 20% klasis. Jadi
4% kali 600 ribu ditambah dengan 4% kali 600 ribu lagi, kemudian ditambahkan dengan 2% kali 300 ribu, itu jumlahnya sebesar 54 ribu. Oke. Kemudian kalau misalnya ada transaksi-transaksi lainnya, silakan dilanjutkan pada baris yang berikutnya, dan jangan lupa untuk mengetik tanggalnya. Selanjutnya kita cetak bukti. Kita klik di bagian atas sini, ada tulisan cetak bukti. Klik di sini, lalu kita diantar kepada format untuk bukti pengeluaran. Saudara sekalian, saya perlu jelaskan di sini bagaimana untuk bukti ini. Kalau misalnya saya geser ke bawah, dia hanya sampai sini, hanya satu saja bukti pengeluaran yang tampil. Tapi bukan berarti hanya satu saja yang kita cetak. Yang kita bisa cetak itu dengan cara mengganti nomor urut yang ada di sini. Saya ambil contoh misalnya bagian yang berwarna hitam ini, latar belakang hitam, kemudian tulisannya berwarna kuning. Ini merupakan tempat di mana kita mengganti nomor sesuai dengan nomor urut. Misalnya saya kembali dulu ke sini. Nomor urut 1 ini adalah transaksi belanja atau bayar listrik pada tanggal 2. Maka tanggal 1 ini dia menampilkan angka 1 ini dia menampilkan nomor urut yang pertama. Nomor 1 pengeluaran pada minggu pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026. Ini sudah langsung muncul. Kemudian nomor 1 ini pula dia tampil di bagian kiri atas ini, pojok kiri atas ini ada nomor 1. Jadi pada saat kita mengganti ini sebagai nomor 2 misalnya, akan otomatis juga tergantikan. Nomor 2 di sini, ada nomor 2 di sini. Lalu apa saja transaksi yang terjadi pada nomor urut 1 itu adalah merupakan belanja atau bayar listrik. Secara otomatis dia muncul sini. Kemudian uang sejumlah 750.000, terbilangnya 750.000 rupiah. Lalu kita bisa geser ke atas ini. Nah, kita lihat di sini transaksinya itu pada tanggal 2 Januari 2026. Yang menerima kontrol pos, kemudian yang membayar ini adalah bendahara, lalu mengetahui ketua jemaat. Nah, setelah itu kita langsung mencetak untuk lembaran pertama ini. Misalnya kita cetak dari halaman 1 sampai halaman 1, karena ini hanya terdiri dari satu halaman saja, setengah dari folio atau F4. Nah, lalu kita cetak. Ini saya kembali karena ini tidak terhubung dengan printer. Nah, setelah kita cetak lembaran yang pertama, maka kita ke lembaran yang kedua, yaitu dengan cara menggantikan nomor yang ada di sini, yaitu klik di bagian atas. Maka secara otomatis dia akan ganti. Misalnya ini SWJ 40% sinergi minggu pertama Januari 2026, besarannya 600.000, ini terbilangnya 600.000 rupiah. Lalu yang menerima adalah Mutiara misalnya, sebagai contoh. Lalu kita cetak. Kemudian setelah kita cetak, kita ganti lagi. Nah, ini kita bisa ganti secara manual dengan mengetik di sini misalnya 4 lalu enter, atau kita bisa mengganti dengan menggunakan bantuan segitiga yang di sebelah kanan ini. Bisa kita tambahkan ke atas, lalu kita kurangkan untuk mengurangi nilainya atau mengurangi angkanya. Lalu kita cetak satu persatu sampai dengan habis. Kalau misalnya di daftar tabel pengeluaran ini kita sampai nomor urut 5, maka nomor urut 6 ini secara otomatis akan kosong. Jadi misalnya kita sampai di 6 ini kosong, tidak ada uang sejumlah berapa, terbilangnya berapa, untuk apa, tidak ada. Kemudian nama penerima juga tidak ada. Yang ada hanyalah nama bendahara dan juga nama ketua jemaat. Itu untuk bagian yang pertama, pengeluaran tiap minggu. Pekerjaan kita tidak hanya sampai di sini saja. Masih ada pekerjaan berikut, yaitu menginput berdasarkan setiap mata anggaran. Selanjutnya saya akan tunjukkan ketika kita selesai bekerja pada pengeluaran tiap minggu, maka yang tadi saya sampaikan, kita
harus input lagi berdasarkan setiap mata anggaran sesuai dengan keputusan sidang jemaat. Misalnya di sini belanja atau bayar listrik itu termasuk belanja barang atau belanja kantor. Maka kita bisa memasukkan di sini belanja rekening listrik sesuai dengan mata anggarannya, belanja rekening listrik. Berapa besar biayanya? Kita lihat di sini 750.000. Maka kita input 750.000 di bagian belanja barang atau kantor. Sini kita masukkan atau kita ketikkan 750.000. Nah, selanjutnya pengeluaran berikutnya ini SWJ 40% sinode sebesar 600.000, 100% persepuluhan sebesar 500.000, 20% klasis 300.000, dan 10% PPK 54.000. Ini pun kita masukkan di belanja yang bersesuaian. Nah, dalam hal ini adalah belanja setoran. Setoran wajib klasis ini tadi sebesar 300.000, kemudian sinode 20% sinode 600.000, lalu 10% JPK 54.000, kemudian setoran 100% persepuluhan GKI sebesar 500.000. Nah, kasih kembali lagi dulu apakah datanya benar. Ya, persepuluhan 500.000. Nah, sudah kita masukkan di sini. Kemudian kalau misalnya ada pengeluaran yang lain-lain, maka pengeluaran berikutnya, maksud saya ada pengeluaran yang berikutnya, kita input di sini, lalu kita input lagi di bagian kanan untuk memasukkan berdasarkan setiap mata anggaran yang sesuai. Ini dimaksudkan itu supaya data pengeluaran di sini dia secara otomatis data pengeluaran di sini secara otomatis dia akan masuk ke dirham pengeluaran atau rekapan pengeluaran. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Ini jumlahnya kita bisa lihat, kita bergeser ke kanan, ini ada di tampilan sebelah kanan, ini besarannya 2.204.000. Kemudian saya mau ajak kita untuk melihat rekapan pengeluaran pada bulan Januari. Kita bisa ke bagian kanan ini, lalu kita pilih bulan Januari rekapannya. Jumlah pada lembaran per minggu itu 2.204.000, kemudian total pada lembaran ini 2.204.000. Itu artinya sudah selisih, menunjukkan bahwa pengeluaran yang ada di tiap minggu itu, pengeluaran tiap minggu ini kita sudah input ke belanja yang bersesuaian. Saya ambil contoh misalnya ketika saya hapus di sini 750.000 ini, dan juga saya hapus di setoran ini, saya hapus semua, maka apa yang akan muncul pada dirham pengeluaran? Ini munculnya ada selisih 2.204.000. Pengeluaran pada lembaran tiap minggu tadi 2.204.000, kemudian total pada lembaran ini karena belum diinput belanja yang bersesuaian, maka angka 0 di sini atau straight, lalu selisihnya 2.204.000. Nah, saya ambil contoh misalnya saya masukkan yang tadi belanja barang atau belanja kantor 750.000. Lalu kita perhatikan di rekapannya untuk bulan Januari, ini 750.000 nya sudah masuk, masih ada 1.454.000. Itu berarti belanja setoran yang kita belum masukkan. Tadi di sini 300.000, lalu sini SWJ 40% 600.000. Nah, kemudian misalnya kita lupa untuk memasukkan 10% dan persepuluhan, maka itu akan ditunjukkan dengan selisih yang ada pada rekap data realisasi pengeluaran. Ada selisih 554.000. Nah, itu berarti kita belum input tadi ya. Maka kita lanjutkan dengan menginputnya 10% JPK 54.000, lalu persepuluhan sinode sebesar 500.000. Kita kembali lihat rekapannya, maka yang muncul di sini adalah selisihnya sudah 0. Itu berarti semua sudah terinput pada belanja yang bersesuaian. Saya bisa tunjukkan, inilah data yang sudah masuk, belanja setoran
300.000, 600.000, 54.000, dan 500.000. Kemudian belanja listrik tadi saya geser sampai pada belanja barang atau belanja kantor. Ini 750.000 sudah masuk, yaitu belanja rekening listrik. Dan sudah secara otomatis membantu kita untuk proses dalam melaporkan. Kita tidak kerja double lagi, tapi dengan 2 kali kerja dalam pengeluaran ini, maka data kita sudah langsung beres. Saya kembali ke menu utama. Satu lagi yang terlewati, yaitu pada bagian ini ada cetak rekap daftar pengeluaran. Ini bertujuan untuk, kalau misalnya saya klik di sini, ini bertujuan untuk membantu kita mencetaknya lalu mencatat pada buku kas manual. Ini sudah ada tanggal 2-nya, kemudian belanja atau bayar listrik, misalnya ada ini. Jadi kita tidak lagi mencetak yang ada di sini. Ini tidak perlu kita cetak, tapi kita bisa terbantu dengan data Excel yang kosong seperti ini, sehingga tidak banyak warna-warni. Demikian video tutorial ini. Saya kembali ke menu utama. Demikian video tutorial untuk input data pengeluaran. Semoga penjelasan saya di saat ini akan membantu saudara sekalian memahami tentang bagaimana menginput data pengeluaran yang ada 2 bagian sekaligus yang tidak boleh diabaikan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, mana kita akan bahas tentang latihan soal dan sampai pada menginput rencana dan realisasi SOJ. Ke bagian kanan ini harus saya tunjukkan satu persatu sehingga saudara bisa paham secara utuh. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.